pengetahuan ya, wacana mengenai mencari validitas habaib atau nasab ini ya tidak usah dibatas-batasi mau 5 tahun, mau 10 tahun dan lain sebagainya. Yang penting orang itu makin enlightened, makin tercerahkan sehingga mereka bisa memisahkan antara ini sebagai satu upaya mencari kebenaran pengetahuan dan bisa memisahkannya dengan practical knowledge atau pengetahuan praksis, sehingga kemudian ya tidak kemudian dipakai untuk saling memanipulasi. Oke Mas, membatalkan nasab saya kira sudah ada di Basul Masail Nahdlatul Ulama. Tidak apa-apa, yang ilhaqun nasab itu yang tidak diperbolehkan, karena itu harus melalui data dan bukti secara syariah. Tapi kalau membatalkan nasab ini sebenarnya kan kalau hanya membatalkan begitu saja kan terlalu sepele. Tapi kalau itu memiliki dampak waris yang memang perlu diteliti kebenarannya atau berdampak kepada kejahatan atau untuk memangkas implikasi kejahatan seseorang terhadap nilai-nilai kenabian, itu kan menjadi sah untuk dibatalkan. Tentu dibatalkan melalui riset yang serius seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, didukung secara manhaji, secara saintifik melalui uji DNA dan beberapa kajian yang lain, Mas. Karena memang selama ini kajian-kajian non-Nahdliyin yang dalam tanda kutip underestimate terhadap Nahdliyin itu ternyata justru bukan dilakukan oleh para ulama, tapi oknum-oknum habaib, Mas. Dan ini kan istilah saya itu kan kalau nggak segera diselesaikan dengan cara Kiai Imad, secara akademik dan ilmiah, itu menghancurkan marwah Nahdlatul Ulama. Dan secara aksiologis kita sudah bisa merasakan semuanya. Pemilu kemarin pasca riset Kiai Imad, habaib nggak ada yang kita lagi dalam konteks politik, sosial dan lain sebagainya. Karena memang banyak perilaku-perilaku yang tadi disebutkan oleh Pak Mukhlas, bocil-bocil ini, Habib bocil-bocil ini kan banyak melakukan banyak hal yang kontrari salah, merusak marwah nubuwah. Dan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama itu ngerepoti gerakan NU yang sangat demokratis antara kiai santri menjadi hegemonik dan seolah-olah di sana ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Demikian, terima kasih Mas. Oke, kembali lagi mungkin oknum ya, Kiai ya. Ya, oknum-oknum ya yang berperilaku tidak baik. Ya, karena apa? Saya harus mendudukan persoalan ini. Pak Fahrur, Kiai Fahrur, Gus Fahrur mengatakan bahwa ya oknum, karena ada juga Habib yang baik, seperti dikatakan Kang Mulas, juga ada yang baik, juga yang ada provokatif, ya semacam itulah dinamikanya. Ya mungkin itu menjadi sebuah catatan penting. Baik, Prof Ikam, silakan Prof. Ya, kalau saya tetap pada ya bias saya sebagai orang yang mencintai ilmu pengetahuan ya, wacana mengenai mencari validitas habaib atau nasab ini ya tidak usah dibatas-batasi mau 5 tahun, mau 10 tahun dan lain sebagainya. Yang penting orang itu makin enlightened, makin tercerahkan sehingga mereka bisa memisahkan antara ini sebagai satu upaya mencari kebenaran pengetahuan dan bisa memisahkannya dengan practical knowledge atau pengetahuan praksis, sehingga kemudian ya tidak kemudian dipakai untuk saling memanipulasi. Apalagi kalau sudah disadari bahwa persoalan sosial seperti ini ya kadang-kadang karena persoalan individual atau keoknuman, tapi juga bisa faktanya memang
dimobilisasi sebagai kekuatan kelompok. Itulah yang disebut politik identitas. 212 dan lain sebagainya itu kenapa menjadi sangat kuat? Ya antara lain menggunakan ideologi itu, sebab yang menjadi tokoh-tokoh mereka adalah oknum-oknum seperti itu. Akhirnya menjadi seolah-olah legitimate sebagai kekuatan yang mendapat semacam ya keabsahan dari langit begitu. Bahkan saking apa namanya ya sentimennya itu, sehingga masa antara kelompok habaib dengan misalnya kelompok yai yang namanya Nahdlatul Ulama bisa bentrok, itu kan ya aneh kan. Jadi kalau sudah seperti itu, oknomisasi percuma juga. Yang tidak mau mengakui sebagai kelompok akhirnya ya kena juga. Makanya kemudian saya tidak bisa terlalu banyak mengomentari baik atau buruk kalau kemudian terjadi kegaduhan di dalam wacana seperti di WhatsApp SGD itu, yang kadang-kadang ngawurnya sudah diubun-ubun karena mencampur adukan antara oknum dengan kelompok, ideologi dengan kekayaan, atau bahkan dengan soal menikah boleh apa tidak tadi itu kan mengerikan kan? Dan itu ya harus kita lihat sebagai satu persoalan, dan semoga saja ya nanti ya apa namanya masyarakat kita makin tercerahkan. Tapi yang penting jangan dibatasi sehingga seolah-olah kita akan menutup wacana-wacana ilmu pengetahuan. Itu saja Mas pesan saya. Ya baik, pemirsa Pada Suara TV, cukup gamblang bahwa bisa digaris benang merahnya seperti yang kemarin saya podcast dengan Gus Fahru dan Kiai Iman, bahwa mengatakan bahwa kajian nasab itu tidak dihentikan, atau setuju kajian nasab, tetapi bagaimana yang dihentikan adalah ekses negatifnya. Bagaimana meredam terhadap ekses negatifnya. Ini memang menjadi sebuah pekerjaan berat, tidak hanya bagi PBNU, tetapi ini bangsa gitu ya. Hate speech dan lain sebagainya. Karena tidak ada persoalan nasab pun itu ya. Hate speech, kemudian ujaran kebencian atau rasisme itu juga muncul. Ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama bahwa persoalan nasab adalah satu hal penting yang perlu dikaji secara serius. Kemudian ekses negatif adalah satu hal yang perlu diatasi secara arif dan bijaksana, tentu dengan adanya edukasi dan literasi digital. Terima kasih kepada Prof. Ikam, terima kasih ke Kamula Sarkun dan juga dan juga kepada netizen.